Disiplin buruk PAM Swakarsa dibentuk. Apa yang membedakan PSBB di masa awal pandemi dengan yang sekarang? PSBB kali ini memang bukan pelarangan, tetapi pembatasan secara lebih ketat dengan sanksi yang lebih tegas. Yang diharapkan dari PSBB kali ini adalah kedisiplinan masyarakat. Salah satu upaya untuk mendisiplinkan publik adalah membentuk PAM Swakarsa. Apakah ini pilihan kebijakan publik yang terbaik di masa pandemi saat ini? Bersama saya, selain sudah bergabung sejak awal yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta, lalu juga ada anggota Komisi 3 DPR Didik Mukrianto, lalu ada Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo, dan Fatia Maulidianti, Koordinator Kontras. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Kita tahu bahwa salah satu mengapa kurva itu tidak juga melandai, salah satunya adalah kedisiplinan gitu. Tidak untuk memutus mata rantai penularan virus corona ini. Tapi saya mau tanya dulu pada Wakil Gubernur Pak Ahmad Riza, apa tanggapan Pemprov soal bahwa ada PAM Swakarsa, preman yang kemudian dilibatkan untuk mendisiplinkan warga? Ya, jadi yang pertama ya memang kami mengatur dalam berbagai regulasi yang kita keluarkan secara berkala, berjenjang, dan berkesinambungan terkait pentingnya penegakan. Bahkan kami juga mengatur denda progresif bagi yang melanggar. Dan sebetulnya sejak awal kami sudah melibatkan TNI Polri dalam pengawasan, penegakan, dan pendisiplinan. Memang kemudian karena ada peningkatan yang signifikan, kemudian kami minta, kemudian rapat dengan pemerintah pusat, dengan Gus Pusat, perlu ada peningkatan, pemerintah pusat merasa perlu ada operasi justisi. Kami tentu menghormati, menghargai apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dengan memperluas pelibatan TNI Polri dalam membantu penegakan disiplin, karena diyakini salah satu penyebab peningkatan adalah mengendurnya atau kurangnya disiplin dari masyarakat perlu ditegakkan. Yang selama ini kami sudah menghadirkan lebih dari 5.000 Satpol PP, lebih dari 5.000 pegawai. Dan itu nggak cukup? ASN kami, 2.500 pegawai di SUB dan lain-lain dirasa kurang cukup. Dan ditambah lagi sekarang tidak kurang dari 6.000 dari TNI dan Polri. Tentu kami jadi, sorry Pak Wagub, maaf saya potong karena saya ingin memastikan lagi. Jadi sudah ada pelibatan polisi, pelibatan TNI, ada Satpol PP, itu pun tidak cukup untuk membuat warga DKI Jakarta disiplin. Ya, tentu faktanya ya selama ini kan masih saja ya, karena kan jumlah warga di Jakarta itu kan tidak kurang dari 11 juta. Jadi kalau yang selama ini sudah hampir 15.000 dilibatkan kurang, perlu ada penambahan. Sekarang sudah lebih dari 20.000 aparat yang dilibatkan. Baik. Dan memang tidak mungkin, itu pun kami bertugas dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Oke, aku dapat poinnya Pak Wagub bahwa tidak cukup. Itu kan poinnya adalah kita butuh untuk lebih mendisiplinkan, tapi nggak cukup tenaga yang ada di ibu kota saat ini. Saya ke Mas Didi dulu, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan apa yang menjadi pernyataan Wakapolri di Komisi 3 DPR. Inilah pernyataannya. Realitas di masyarakat kita tradisional itu nggak ada tuh yang pimpinan apanya. Realitasnya mungkin ada yang menyebutnya kepala keamanannya, ada yang menyebutnya mandor di situ, ada yang menyebutnya jagger, ada preman. Nah, mereka ini kan tiap hari di sana. Bukan kita merekrut preman, itu yang keliru, tapi kita merangkul mereka pimpinan-pimpinan informal yang ada di komunitas itu untuk bersama-sama kita membangun satu kesadaran kolektif ya, kolektif untuk mematuhi protokol COVID-19. Jadi mereka tidak menegakkan perda, tidak. Ya, saya ingin bertanya pada Mas Didi dulu. Komisi 3 rasanya secara merata menyetujui ini. Apakah memang Komisi 3 melihat ini memang hal yang penting dilakukan di tengah kurangnya ketersediaan sumber daya polisi, TNI, Satpol PP untuk menegakkan disiplin masyarakat, sehingga perlu dibentuk PAM Swakarsa? Mas Didi. Terima kasih Mbak Rosti. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait diskursus ini. Nah, kami Komisi 3 memang sudah mendengar apa yang
dimaksudkan oleh Wakapolri untuk melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam tugas-tugas kepolisian, termasuk saat ini untuk membantu tugas-tugas pemerintah di dalam memastikan disiplin penanganan protokol COVID-19 ini sangat penting. Oke. Kenapa? Tentu kita ingat semuanya bahwa di awal-awal masa pandemi dahulu, masyarakat sangat patuh terhadap apa yang menjadi himbauan dan protokol COVID-19. Namun karena mungkin psikologis masyarakat sudah berubah gitu ya, kelelahan untuk menghadapi COVID inilah kemudian disiplin masyarakat di dalam menangani atau memenuhi protokol COVID-19 ini menjadi berkurang, dan mungkin bukan hanya kelelahan secara psikologis tapi mungkin juga ini persoalan akses hidupnya mereka, akses makannya mereka, karena terbukti hingga saat ini bahwa apa hubungannya dengan membentuk PAM Swakarsa, Mas Dede? Ya, ada dua hal yang ingin kami sampaikan gitu ya. PAM Swakarsa dalam diskursus partisipasi publik ini menjadi sesuatu hal yang memang sangat dibutuhkan di dalam konteks. Oke, saya garis bawah itu sebagai partisipasi publik ya, PAM Swakarsa itu. Ya. Itu satu. Yang kedua? Ya. Nah, tentu kalau kita bicara PAM Swakarsa, memang saya pribadi menyadari bagaimana memori publik 98 itu sempat kemudian mendapatkan perspektif yang buruk terkait dengan hadirnya PAM Swakarsa yang dipersenjatai, kemudian berhadapan dengan gerakan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, begitu ya. Itu kan yang psikologis publik terkait dengan paradigma terhadap PAM Swakarsa secara diksi ini kan dimulai dari situ. Ya. Tapi kan kita harus berpikir bahwa kita tidak boleh hidup ini hanya berpikir terkenang-kenang masa lalu, kemudian terbuai masa kini, kemudian kita nggak punya masa depan. Anda ingin mengatakan bahwa, Mas Dede, Anda ingin mengatakan bahwa kita punya kenangan buruk pada PAM Swakarsa yang waktu melawan gerakan mahasiswa di era untuk mengakhiri Orde Baru, mengawali era reformasi, itu jangan diingat-ingat. Kali ini apakah Anda ingin mengatakan ada reformasi PAM Swakarsa, tidak seperti dulu yang melawan gerakan moral mahasiswa, ya? Clear itu, ya, ada dasarnya, Oke. Mbak. Baik, saya ke koordinator. Saya sampaikan dulu ya, Mbak. Ada sebentar, Anda akan bisa menyampaikan poinnya lagi nanti, Mas Didi. Saya ke Fathia dulu. Banyak aktivis yang menolak soal ini, dilibatkannya PAM Swakarsa untuk menegakkan disiplin. Apa hal yang paling esensial menurut para aktivis untuk menolak milisi PAM Swakarsa dalam penegakan disiplin di masa pandemi ini? Pertama sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pendekatan kesehatan, bahwa kita tahu dari awal pemerintah ini lebih mengedepankan pendekatan keamanan, sedangkan pendekatan kesehatannya yang melibatkan sektor-sektor tenaga medis, saintifik itu tidak diberlakukan, sehingga ketika misalkan terjadi lonjakan besar dalam penyebaran COVID-19 ini, ternyata memang sudah sangat sulit gitu untuk menangkal itu. Nah, seharusnya pendekatan-pendekatan persuasif dan humanis itu dilakukan sejak awal, sehingga sosialisasi, informasi terkait bagaimana COVID-19 itu menyebar itu seharusnya dilakukan dari awal. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dari awal melakukan pendekatan keamanan itu sendiri yang pada akhirnya hanya menyebarkan ketakutan. Tapi saya mau tanya begini, Mbak Fathia, apakah alasan bahwa kita butuh masyarakat untuk disiplin dan kita tidak punya resources atau sumber daya yang cukup untuk membuat masyarakat disiplin, apakah realitas ini tidak dapat diterima? Menurut saya masalahnya bukan masalahnya cukup atau tidak cukup, tetapi bagaimana sebenarnya metode yang tepat yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Apakah misalkan bisa lebih persuasif, bagaimana informasi-informasi terkait penyebaran COVID-19 itu lebih bisa merata, sehingga mereka pun dapat mengerti sebenarnya bagaimana untuk mereduksi angka dari COVID ini. Sekarang kan dengan pelibatan Polri yang sudah sebegitu banyak, Satpol PP dan BIN bahkan, dan TNI juga, ternyata tidak membuktikan bahwa penyebaran COVID-19 itu bisa menurun hingga hari ini begitu. Jadi sebenarnya yang patut dipertanyakan adalah apakah dari evaluasi pemberlakuan dan juga pengerahan aparat keamanan ini di kalangan publik sebenarnya sangat efektif atau tidak untuk mereduksi angka penyebaran COVID-19. Oke. Saya mau ke Mas Imam Prasojo dulu. Mas Imam, bagaimana mencari titik tengah bahwa kita butuh masyarakat yang disiplin, tapi juga ada kekhawatiran bahwa ada PAM Swakarsa yang menimbulkan image tentang di masa lalu, itu juga tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat?
Mungkin yang perlu difahami dulu ya, orang tidak patuh itu karena apa? Satu, tidak patuh mungkin karena dia tidak paham. Kedua, tidak sadar. Sadar dengan paham itu beda, gitu kan? Atau dia sadar dan paham, tetapi dia tidak punya alatnya. Jadi misalnya physical opportunity-nya nggak punya maskernya misalnya. Ini kaitannya dengan masker ya. Kalau nanti lebih sulit lagi tentang physical distancing, oke, aku mau jaga jarak, tapi di pasar bagaimana jaga jaraknya? Misalnya gitu loh. Jadi ada physical atau social condition yang harus difasilitasi. Nah, terus pada saat dia itu sadar dan dia tidak secara fisik dia juga punya kesempatan untuk bisa mengikuti, ada nggak dia motivasi untuk mengikuti itu? Nah, kalau itu semua dilengkapi, nah baru terus kemudian ini nggak juga mau patuh. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang paling efektif untuk mendisiplinkan mereka supaya dia patuh? Apakah karena dia akan patuh karena dia ditakut-takuti, atau dia disadarkan? Karena Siapa yang paling efektif untuk menyadarkan? Apakah kalau saya lebih malu pada anak saya. Kalau anak saya bilang, Bapak kok nggak patuh? itu Mas Imam tapi itu Mas Imam. Ada orang patuh itu karena takut ya, tapi itu kan bukan karena kesadaran. Patuh karena dia malu kalau nggak melakukan itu, ya. Patuh karena dia tanggung jawab. Ya. Nah ini asumsinya orang nggak patuh. Oh ini nih harus didisiplinkan dengan cara ditakuti misalnya diberi sanksi fisik. Apakah menurut Mas Imam Prasojo melibatkan Pam Swakarsa atau preman atau apa itu istilahnya jagger gitu sebagai bagian dari kearifan lokal untuk membuat masyarakat lebih disiplin itu adalah pilihan yang paling ideal sebagai kebijakan publik saat ini? Saya merasa ya upaya untuk menetapi protokol kesehatan itu kan sebetulnya himbauan ataupun edukasi yang baik. Nah, untuk sesuatu yang baik, harusnya the messenger-nya, orang yang melakukan penegakan, juga harus orang yang trustworthy, orang yang terpercaya. Sebenarnya saya hanya ingin dapat jawaban dari ya tidak sih dari Mas Imam. Apakah kebijakan melibatkan preman, jagger, Pam Swakarsa ini sebuah kebijakan publik yang baik atau tidak, Mas Imam Prasojo? Apakah Anda mau mendisiplinkan anak dengan mendatangkan Pam Swakarsa ke rumah? Itu aja. Saya bertanya, saya tidak berharap dapat pertanyaan balik. Saya pikir kita semua sudah mendapatkan jawabannya. Kalau kita menganggap bahwa upaya mendisiplinkan diri itu terfokus pada orang patuh karena takut, ya bukan karena kita himbau agar dia sadar apalagi tanggung jawab, maka solusinya adalah orang yang bisa menegakkan dengan cara-cara kekerasan. Tetapi kalau yang kita inginkan adalah orang patuh terhadap protokol kesehatan karena kesadaran, maka yang menjadi penghimbau itu adalah orang yang terpercaya, orang yang memiliki kredibilitas. Nah, jawabannya yang mana? Silakan Anda, saya tidak ingin memberikan judgement. Siapa tahu ada di antara orang-orang itu yang memang persepsi publik dia adalah edukator yang baik. Benarkah kita membutuhkan? Sekarang pertanyaan saya ke Anda, apakah Pam Swakarsa itu sebagai agen kekerasan dikenal oleh publik, apakah sebagai edukator? Oke. Nah, sebenarnya tadi sebenarnya sudah diangkat oleh Mas Didi, ada image tentang kekerasan waktu itu. Tapi apakah kemudian kita bisa mengubur image itu dalam-dalam dan menganggapnya sebagai sebuah gerakan yang baik atau sebuah label yang baik? Kami kembali sesaat lagi.